Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan belajar kimia bersama, yaitu tentang teori laju reaksi dan teori tumbukan. Kita mulai dari pengertian laju reaksi itu sendiri. Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi per reaksi atau reaktan atau hasil reaksi atau produk dalam satu satuan waktu. Jadi, secara umum laju reaksi itu tadi V itu ya adalah perubahan konsentrasi, berarti delta C per delta T. Nah, bisa juga kita memakai turunan, berarti diferensial C dC dt. Artinya dia berubah konsentrasinya tiap satuan waktu. Nah, berubahnya bagaimana? Laju reaksi itu berubahnya bisa bertambah, bisa juga malah akan berkurang konsentrasinya. Nah, sekarang ketika konsentrasinya bertambah, yang bertambah konsentrasinya adalah produknya per satuan waktu. Kalau yang berkurang, nanti yang berkurang adalah reaktannya. Kalau produk itu di sebelah kanan panah, kalau reaktan itu posisinya ada di sebelah kiri panah. Contoh yang sederhana. Kita punya ini N2 digas ya, ditambah H2, maka akan menjadi NH3. Kita lihat reaksinya. Ternyata dari reaksi ini belum setara, maka kita setarakan. N-nya ini 2, ini N-nya 1, berarti kita di sini diberikan koefisien 2. Kemudian hanya ini 2, hanya ini berarti 2 kali 3, 6, berarti kita beri koefisien 3. Nah, reaksi ini sudah setara. Nah, kita mulai. Berapakah laju reaksi dari N2? Nah, kita lihat N2 dan H2 posisinya ada di sebelah kiri panah, berarti dia menjadi reaktan. Sedangkan NH3 ada di sebelah kanan panah, berarti posisinya menjadi produk. Jadi, ketika reaktan maka akan berkurang, kalau produk nanti akan bertambah. Berarti laju reaksi VN2 menjadi DN2 dt. Nah, karena dia ada di posisi sebelah kiri reaktan, laju reaksinya berkurang, maka di sini kita kasih tanda minus. Nah, ini ya, berkurang. Nah, hal yang sama terjadi pada H2. pH2 berarti minus D H2 dt. Nah, sekarang untuk yang ini, yang di produk, berarti laju reaksi dari NH3, karena dia sebagai produk, maka laju reaksinya akan bertambah. DNH3 dt. Nah, berarti kita sudah tahu pengertian dari laju reaksi adalah perubahan konsentrasi, dan konsentrasinya itu bisa berkurang, juga bisa bertambah, begitu ya. Kita lanjutkan ke teori tumbukan. Sekarang, apa sih itu teori tumbukan itu? Teori tumbukan. Nah, bagaimana suatu reaksi dapat terjadi? Terjadinya reaksi kimia itu dapat dijelaskan berdasarkan teori tumbukan. Kalau menurut teori tumbukan, suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel reaksi. Namun, tidak semua tumbukan dapat menimbulkan reaksi. Ini yang kita garis bawahi. Tidak semua tumbukan ini dia dapat menghasilkan reaksi. Nah,
Hanya tumbukan yang bagaimana yang dapat menghasilkan reaksi? Ternyata hanya tumbukan antar partikel yang efektif yang dapat menimbulkan reaksi. Nah, kita lihat. Berarti ya, hanya yang efektif yang dapat menghasilkan reaksi. Misal, kita punya senyawa B, kemudian ini B. Nah, ini ada senyawa A. Ini dia saling bertumbukan satu dengan yang lain. Nah, ternyata setelah dia bertumbukan, dia tetap B sama B diajak, A dengan A diajak. Nah, berarti ini tumbukannya tidak efektif. Jadi tidak akan menghasilkan suatu reaksi. Begitu. Nah, berbeda halnya dengan seperti ini. Ketika ada ini B dengan B, kemudian dia ditabrak atau ditumbuk dengan senyawa A. Nah, tumbukannya itu efektif. Maka setelah dia bereaksi, maka akan bergabung A, kemudian ini bergabung dengan B. Nah, yang ini maka akan terjadilah reaksi. Ini namanya tumbukan yang tidak efektif. Berarti tidak menghasilkan suatu reaksi yang baru. Kalau yang ini adalah efektif. Artinya ketika dia bertumbukan, dia menghasilkan sesuatu yang baru ini. Kalau ini kan ajak B, dia berubah B, A tetap A. Tidak berubah sama sekali, jadi dia tidak terjadi reaksi. Kalau ini terjadi reaksi. Nah, selanjutnya dalam laju reaksi dan teori tumbukan ini ada yang namanya energi minimum atau energi aktivasi. Ini yang sering keluar dalam soal ya. Energi aktivasi. Apa sih itu energi aktivasi? Energi aktivasi itu energi minimum yang harus dimiliki partikel bereaksi sehingga menimbulkan tumbukan efektif. Nah, ini energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu reaksi. Nah, energi aktivasi ini EA ya, saya tulis energi aktivasi, semakin kecil harganya, maka semakin mudah suatu reaksi terjadi. Patokannya ya, semakin kecil EA-nya, maka energinya itu akan semakin mudah terjadi reaksi. Semakin mudah terjadi reaksi. Nah, itu adalah energi aktivasi. Energi aktivasi itu berhubungan erat dengan teori tumbukan dan laju reaksi. Nah, ini patokan kita. Sekali lagi, semakin kecil energi aktivasi, maka semakin mudah terjadi reaksi. Begitu ya. Demikian pengertian laju reaksi. Nanti saya akan lanjutkan ke persamaan dari laju reaksi. Terima kasih.